Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul medan skalar, medan vektor, dan medan vektor konservatif. Anggota kelompok kami ada Amelia Narisa, Yona Oktavianingsih, Dewi Putri Sejati, dan Nadira Gitriva. Untuk yang pertama ada medan skalar dan medan vektor. Fungsi bernilai skalar dan medan skalar. Fungsi bernilai skalar adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada setiap titik dalam suatu himpunan tertentu, bidang atau ruang. Dan nilainya adalah bilangan real, di mana nilainya tergantung pada titik tersebut, bukan pada sistem koordinat yang digunakan. Fungsi skalar f yang menghubungkan setiap titik di dalam daerah definisi D dengan suatu skalar, yaitu selanjutnya disebut dengan medan skalar yang diberikan di dalam D. Untuk merepresentasikan fungsi f dalam sistem koordinat Cartesius x, y, z, fungsi skalar ditulis dengan f dalam kurung s, y, z. Dalam penerapan fungsi skalar dapat berupa kurva pada ruang dimensi 2 atau permukaan suatu benda bila mana di dalam ruang dimensi 3. Sebagai ilustrasi fungsi bernilai skalar, misalkan diberikan fungsi yang didefinisikan oleh persamaan f dalam kurung x, y sama dengan x kuadrat ditambah 4xy min y kuadrat. Maka nilai fungsi di titik 1,2 diberikan oleh f 1,2 sama dengan 1 dikali 2 ditambah 4 dikali 1 dikali 2 dikurangi 2 dikali 2 sama dengan 5. Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa hasilnya adalah skalar. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa nilai-nilai fungsi skalar tidak tergantung pada sistem koordinat yang digunakan. Sebagai ilustrasi, jarak suatu titik P dalam kurung x, y, z dengan titik Q dalam kurung x1, y1, z1 merupakan fungsi skalar yang didefinisikan pada daerah asal D. Dalam sistem koordinat Cartesius, jarak didefinisikan oleh D dalam kurung PQ sama dengan akar dalam kurung X min X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y min Y1 kuadrat ditambah dalam kurung Z min Z1 kuadrat. Bila mana sistem koordinat Cartesius diganti dengan sistem koordinat yang lain, misalkan koordinat silinder atau koordinat bola, maka titik P, X, Y, Z, dan titik Q, X1, Y1, Z1 akan berubah nilainya. Tetapi jaraknya akan sama atau tidak berubah nilainya. Jadi, jarak D, P, Q adalah suatu fungsi skalar. Selanjutnya, fungsi bernilai vektor dan medan vektor. Fungsi bernilai vektor adalah suatu fungsi yang terdefinisikan pada suatu himpunan D di dalam bidang atau ruang, yang menghubungkan setiap titik P, X, Y, Z di dalam D dengan sebuah vektor F dalam kurung P. Himpunan fungsi-fungsi F dalam kurung P yang menghubungkan setiap titik di dalam daerah definisi D dengan sebuah vektor Fp disebut dengan medan vektor. Fungsi-fungsi bernilai vektor Fp sering muncul dalam penerapan, misalnya masalah mekanika fluida, aliran dalam satu pipa, medan elektromagnetik. Suatu medan vektor dalam ruang dimensi 3, daerah definisinya adalah suatu himpunan bagian di R pangkat 3. Fungsi medan vektornya diberikan oleh persamaan F X Y Z sama dengan M X Y Z dikali I ditambah N dalam kurung X Y Z dikali J ditambah N dalam kurung X Y Z dikali K.
di mana I, J, dan K adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu koordinat. Demikian pula suatu fungsi dua variabel bernilai vektor, di mana daerah definisinya pada bidang. Medan vektornya diberikan oleh persamaan f x, y sama dengan m x, y dikali I ditambah n x, y dikali j, di mana I dan j adalah vektor satuan yang searah sumbu koordinat. Sebagai ilustrasi dari medan vektor dalam bidang adalah medan kecepatan suatu benda berputar. Misalkan diberikan medan vektor f x, y, z sama dengan min y dikali I ditambah x dikali j. Nah, untuk selanjutnya yaitu tabel 411 dan gambar 411 masing-masing memberikan ilustrasi vektor-vektor f dalam kurung x, y dengan daerah asal adalah titik-titik pada bidang. Nah, untuk tabel 411 ada dua yaitu x, y dan f. Untuk x, y yaitu 1,0 maka f-nya adalah j. Untuk 0,1 f-nya adalah i dan min 1,0 f-nya adalah min j. Untuk 0,1 f-nya adalah i. Nah, untuk gambar 411 bisa dilihat sendiri pada PPT ya teman-teman. Kemudian, sebagai ilustrasi untuk fungsi medan vektor dengan tiga variabel, misalkan diberikan fungsi bernilai vektor f dalam kurung x, y, z sama dengan 2xy plus z kuadrat i plus dalam kurung x kuadrat min 3y kuadrat z j plus dalam kurung 2xz min y pangkat 3k. Maka nilai fungsi vektor di titik-titik yang pertama yaitu 1,2,1 adalah f dalam kurung 1,2,1 sama dengan 5i min 11j min 6k. Kemudian yang kedua yaitu dalam kurung 1,1,2 adalah f 1,1,2 sama dengan 6i min 5j plus 3k. Kemudian yang ketiga yaitu dalam kurung 2 min 2,1,1 adalah f dalam kurung 2,1,1 sama dengan 5i plus j plus 3k. Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa variabel input fungsi adalah skalar, akan tetapi variabel output yakni nilai adalah vektor pada ruangan dimensi 3. Fungsi medan vektor yang telah dikenal adalah gradien dari fungsi bernilai skalar. Kemudian gradien medan skalar. Andaikan f dalam kurung x, y adalah fungsi dua variabel dari x dan y dan mempunyai turunan-turunan parsial fx dalam kurung x, y dan fy dalam kurung x, y, gradien f yang dinyatakan dengan del f, x, y sama dengan grad f atau dibaca del f didefinisikan oleh del f dalam kurung x, y sama dengan fx dalam kurung x, y i plus fy dalam kurung x, y j, di mana i sama dengan 1,0 dan j sama dengan 0,1 masing-masing menyatakan vektor satuan yang searah sumbu x dan sumbu y. Sedangkan fungsi tiga variabel, andaikan f dalam kurung x, y, z adalah fungsi tiga variabel dari x, y, dan z mempunyai turunan-turunan parsial, yaitu fx sama dengan x, y, z, fy dalam kurung x, y, z, dan fz dalam kurung x, y, z. Gradien f dinyatakan dengan del f dalam kurung x, y, z sama dengan grad f dibaca del f didefinisikan oleh del f dalam kurung x, y, z sama dengan fx dalam kurung x, y, z i plus fy dalam kurung x, y, z j plus fz dalam kurung x, y, z k, di mana i sama dengan 1,00, J sama dengan 0,1,0 dan K sama dengan 0,0,1. Masing-masing menyatakan vektor satuan yang searah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, dengan notasi operator diferensial del yaitu del sama dengan du per du xi plus du per du y j plus du per du z k. Gradien f ditulis menjadi del f dalam kurung x, y, z sama dengan del f dalam kurung x, y, z sama dengan du per du xi plus du per du yj plus du per du zk f dalam kurung x, y, z sama dengan du f per du xi plus du f per du yj plus du f per du zk. Dengan demikian, menurut definisi gradien fungsi skalar f diberikan oleh
del F dalam kurung X, Y, Z sama dengan 2F per 2XI plus 2F per 2YJ plus 2F per 2ZK sama dengan Fx dalam kurung X, Y, Z I, Fy dalam kurung X, Y, ZJ dan Fz dalam kurung X, Y, ZK, di mana I dan J adalah vektor satuan yang setara dengan sumbu koordinat dari turunan berarah telah diperoleh beberapa penerapan dari fungsi bernilai vektor. Misalnya adalah laju perubahan suhu dalam suatu ruangan, laju perubahan potensial listrik, laju perubahan kepadatan, dan laju perubahan panas dalam suatu ruangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Nah, untuk contoh soalnya yaitu, jika F dalam kurung X, Y sama dengan X kuadrat Y min X Y pangkat 3, hitunglah fungsi gradien medan skalar F dan hitung nilai gradien F di titik 3,2. Penyelesaiannya adalah dari F dalam kurung X, Y sama dengan X kuadrat Y min X Y pangkat 3 diperoleh 2F per 2X sama dengan Fx dalam kurung X, Y sama dengan 2XY min Y pangkat 3. 2F per 2Y sama dengan Fy dalam kurung X, Y sama dengan X pangkat 2 min 3XY pangkat 2. Menurut definisi gradien F di sembarang titik diberikan oleh del F dalam kurung X, Y sama dengan 2XY min Y pangkat 3I plus dalam kurung X pangkat 2 min 3XY pangkat 2J, sehingga gradien F di titik 3,2 diberikan oleh, nah itu untuk titik 3,2 tinggal dimasukkan ke variabelnya saja, sehingga menjadi del F dalam kurung 3,2 sama dengan 2 dikali 3 dikali 2 min 2 pangkat 3I plus 3 pangkat 2 min 3 dikali 3 dikali 2 pangkat 2J sama dengan 4I min 27J. Kemudian divergensi medan vektor, andaikan F dalam kurung X, Y sama dengan M dalam kurung X, Y I plus N dalam kurung X, Y, J adalah medan vektor pada ruang dimensi 2 dengan M dan N adalah fungsi dua variabel dari X dan Y yang mempunyai turunan parsial. Divergensi dari medan vektor F ditulis div F didefinisikan oleh div F sama dengan del dikali F dalam kurung 2 per 2XI plus 2 per 2YJ dikali M dalam kurung X, Y, I plus N dalam kurung X, Y, J sama dengan 2M per 2X plus 2N per 2Y. Dari definisi di atas, terlihat bahwa divergensi medan vektor adalah skalar. Demikian pula di definisi di atas juga berlaku untuk fungsi medan vektor 3 variabel. Andaikan F dalam kurung X, Y, Z sama dengan M dalam kurung X, Y, ZI plus N dalam kurung X, Y, ZJ plus R dalam kurung X, Y, ZK adalah medan vektor pada ruang dimensi 3 dengan M, N, dan R adalah fungsi 3 variabel yaitu dari X, Y, dan Z yang mempunyai turunan parsial. Divergensi dari medan vektor F ditulis div F didefinisikan oleh div F sama dengan del kali F sama dengan 2 per 2 XI plus 2 per 2 YJ plus 2 per 2 ZK dikali M dalam kurung X, Y, ZI plus N dalam kurung X, Y, ZJ plus R dalam kurung X, Y, ZK sama dengan 2M per 2X plus 2N per 2Y plus 2R per 2Z. Selanjutnya itu ada contoh soal, bila mana f x, y sama dengan e pangkat ax cos BY ditambah e pangkat ax sin BY. Hitunglah div f sama dengan nabla dikali f. Penyelesaiannya, dari medan vektor f dihasilkan m x, y sama dengan e pangkat ax cos BY. Dan n X, Y sama dengan E pangkat AX sin BY. Nah, untuk yang M, X, Y sama dengan E pangkat AX cos BY itu, jadi do M per do X sama dengan do per do X
dikali E pangkat AX cos BY sama dengan AE pangkat AX cos BY. Untuk yang N X, Y sama dengan E pangkat AX sin BY. Do N per do Y sama dengan do per do Y dikali E pangkat AX sin BY sama dengan B E pangkat AX cos BY. Jadi, menurut definisi divergensi, medan faktor F diberikan oleh div F sama dengan 16 dikali F. Do M per do X ditambah do N per do Y sama dengan AE pangkat AX cos BY ditambah BE pangkat AX cos BY. Jadi, sama dengan A ditambah B dikali E pangkat AX cos BY. Fungsi harmonik. Dari definisi gradient medan skalar telah diperoleh bahwa gradient medan skalar adalah merupakan fungsi bernilai vektor. Oleh karenanya, dari gradient medan skalar dapat pula dihitung divergensi gradient medan skalar, yaitu nabla dikali nabla F sama dengan nabla kuadrat F. Menurut definisi gradient medan skalar, f, x, y, z adalah vektor, yaitu nabla F, x, y, z sama dengan fx. X, Y, Z dikali I ditambah FY X, Y, Z dikali J ditambah FZ X, Y, Z dikali K sama dengan do F per do X dikali I ditambah do F per do Y dikali J ditambah do F per do Z dikali K. Berdasarkan definisi di atas, divergensi gradient medan skalar diberikan oleh nabla kuadrat F sama dengan nabla dikali nabla F sama dengan do F per do X dikali I ditambah do F per do Y dikali J ditambah do F per do Z dikali K ditambah do F per do X dikali I ditambah do F per do Y dikali J ditambah do F per do Z dikali K. Jadi sama dengan do kuadrat F per do X kuadrat ditambah do kuadrat F per do Y kuadrat ditambah do kuadrat F per do Z kuadrat. Dengan menetapkan fx, y, z ditambah 0 atau nabla kuadrat fx, y, z sama dengan 0, maka diperoleh do kuadrat F per do X kuadrat ditambah do kuadrat F per do Y kuadrat ditambah do kuadrat F per do Z kuadrat sama dengan 0. Persamaan terakhir ini dikenal dengan persamaan Laplace dalam koordinat kartesius dalam ruang. Fungsi medan skalar yang memenuhi persamaan Laplace dikatakan sebagai fungsi harmonik. Sedangkan fungsi harmonik dalam ruang dimensi 2 adalah fungsi yang memenuhi persamaan Laplace dalam ruang dimensi 2, yaitu nabla kuadrat f x, y sama dengan 0. Do kuadrat F per do X kuadrat ditambah do kuadrat F per do Y kuadrat sama dengan 0. Contoh soalnya diberikan fungsi medan skalar f, x, y sama dengan sin x e pangkat y ditambah cos y e pangkat x. Selidikilah apakah fungsi skalar tersebut harmonik, di mana memenuhi persamaan Laplace order 2. Penyelesaiannya dengan menurunkan secara parsial terhadap x dan y masing-masing 2 kali dihasilkan. Do f per do x sama dengan cos x e pangkat y ditambah cos y e pangkat x. Do kuadrat f per do x kuadrat sama dengan min sin x e pangkat y ditambah cos y e pangkat x. Lalu do f per do x sama dengan sin x e pangkat y min sin y e pangkat x. Do kuadrat f per do y kuadrat sama dengan sin x e pangkat y min cos y e pangkat x. Dengan menemukan hasil di atas, maka diperoleh do kuadrat f per do x kuadrat ditambah do kuadrat f per do y kuadrat sama dengan min sin x e pangkat y ditambah cos y e pangkat x ditambah sin x e pangkat y min cos y e pangkat x sama dengan min sin x e pangkat y ditambah sin x e pangkat y ditambah cos y e pangkat x min cos y e pangkat x, jadi sama dengan 0.
Dengan demikian terbukti bahwa fx, y sama dengan sin x e pangkat y ditambah cos y e pangkat x adalah fungsi harmonik. Selanjutnya, curl medan faktor. Andaikan fx, y, z sama dengan mx, y, z dikali i ditambah n x, y, z kali j ditambah r x, y, z dikali k adalah medan vektor pada ruang dimensi 3 dengan m, n, dan r adalah fungsi 3 variabel dari x, y, dan z yang mempunyai turunan parsial. Curl medan vektor f ditulis curl f didefinisikan oleh curl f sama dengan nabla dikali f. Nah, sama dengan I JK baris 1 I JK baris 2 do per do x do per do y do per do z baris ketiga m n r sama dengan I J do y do z n r kali I dikurang IK do per do x do per do z mr kali j ditambah I j do per do x do per do y mn dikali k. Jadi sama dengan do r per do x min do n per do z dikali I dikurang do per r per dikurang do r per do x dikurang do m per do z ditambah dikurang do r per do x min do m per do z dikali j ditambah do n per do x min do m per do y dikali k. Dari definisi di atas terlihat bahwa curl medan vektor adalah vektor. Demikian pula definisi di atas juga berlaku untuk fungsi medan vektor dua variabel. Khusus untuk fungsi dua variabel fx, y sama dengan mx, y dikali i ditambah mx, y dikali j. Curl medan vektornya diberikan oleh curl f sama dengan nabla dikali f. Sama dengan ijk, baris pertamanya, baris keduanya do per do x, do per do y, 0, baris ketiga m, n, 0. Sama dengan do n per do x dikurang do m per do y dikali k. Kita lanjut ke contoh soal. Diketahui f x y sama dengan e pangkat ax cos byi plus e pangkat ax sin byj. Hitunglah curl f sama dengan del cross f dan div curl f. Untuk penyelesaian, menurut definisi curl medan vektor diberikan oleh curl f sama dengan del cross f. Ini untuk memudahkan kita menggunakan determinan. Nah, untuk komponen pada baris pertama yaitu IJK, komponen pada baris kedua du x, du y 0, komponen pada baris ketiga e pangkat ax sin by, e pangkat ax cos by 0. Kemudian kita hitung menggunakan ini ya teman-teman, determinan seperti biasa. Du n du x min du m du y k, du n du x e pangkat ax sin by min du m du y e pangkat ax cos by k. Kemudian e pangkat ax cos by min ini dikali min be pangkat ax sin by k sama dengan a sama dengan b, e pangkat ax sin by k. Dengan demikian divergensi curl f sama dengan del titik atau perkalian titik ya ini teman-teman. Del titik del cross f sama dengan du z a plus b e pangkat ax sin by sama dengan 0. Sifat-sifat divergensi dan curl. Dari contoh sebelumnya diperoleh hasil bahwa div curl f sama dengan del
titik del cross F sama dengan 0. Selengkapnya tentang sifat-sifat dari divergensi dan curl medan vektor dan medan skalar disajikan berikut ini. Yang pertama, div curl F sama dengan del titik del cross F sama dengan 0. Yang kedua, curl gradient F sama dengan del cross del F sama dengan 0. Pada pembahasan yang kedua ada medan vektor konservatif. Simak baik-baik ya teman-teman. Andaikan F kecil adalah suatu medan skalar dan F besar adalah medan vektor, suatu medan vektor F yang didefinisikan oleh F sama dengan del F, maka F disebut medan vektor gradient. Dan F dikatakan sebagai fungsi potensial untuk medan vektor gradient F. Medan vektor F XY sama dengan MXYI plus NXYJ. Dikatakan konservatif bila mana du M du Y sama dengan du N du X. Bila mana F medan vektor konservatif, fungsi potensial F dan F XY sama dengan del F, maka fungsi potensial F XY sama dengan C diberikan oleh F XY sama dengan integral M XY dz plus GY. GY diperoleh dari du Y integral M XY dx plus GY sama dengan N XY. Sehingga menghasilkan GY sama dengan integral N XY min du Y integral M XY dx dy. Lanjut, misalkan diberikan medan vektor F XYZ sama dengan M XYI plus N XYJ plus R XYZK. Medan vektor F dikatakan konservatif atau medan vektor gradient jika dan hanya jika du M du Y sama dengan du N du X, du M du Z sama dengan du R du X, du N du Z sama dengan du R du X. Fungsi potensial F untuk F adalah fungsi 3 variabel F X Y Z sama dengan C. Sedemikian serupa sehingga F X Y Z di mana fungsi F adalah F X Y Z sama dengan integral M X Y dx plus G Y Z. Nah, G Y ini diperoleh dari du F per du Y sama dengan N X Y Z. Du Y integral M X Y Z dx plus G Y Z sama dengan N X Y Z. Dihasilkan G Y sama dengan integral N X Y Z min du Y integral M X Y Z dx dy plus Hz. Sehingga df du Y sama dengan R X Y Z. Nah, contoh soal yang terakhir. Hitunglah fungsi fxy bila fxy sama dengan x plus ye pangkat xyi plus y plus xe pangkat xyj. Nah, untuk penyelesaian m xy sama dengan x plus ye pangkat xy. Du m du y sama dengan 1 plus xy dikali e pangkat xy. Nxy sama dengan y plus xe pangkat xy. Kemudian du n du x nya ini 1 plus xy dikali e pangkat xy. Nah, ini f adalah konservatif karena du m du y sama dengan du n du x. Ini sama dengan 1 per xy dikali e pangkat xy. Maka fxy sama dengan setengah x kuadrat plus setengah y kuadrat plus e pangkat xy plus c. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, saran, tanggapan maupun sanggahan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.